A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pesan yang Belum Tersampaikan. Cerita ini ditulis oleh Cindy Nuraini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Reno berjalan tanpa tujuan mengikuti langkah kakinya. Pikirannya masih memikirkan Zen juga kedua orang tuanya. Ia ingin sekali menemui Bude Nuri, namun takut kedatangannya malah mengundang murka dari wanita itu. Reno bersandar pada sebuah pohon yang cukup tinggi. Matanya mengedar. Ia menatap jalan kecil menuju rumah Bude Nuri. Akhirnya setelah mempertimbangkan, ia pun memutar langkah. Baginya apapun resiko yang akan terjadi harus ia hadapi saat ini. Ia tidak mau menjadi seorang pengecut untuk yang kesekian kali. Bismillah. Semoga Bude kali ini bisa lebih tenang menghadapiku. Ia berjalan mantap memasuki gang-gang kecil dan sesekali melewati kebun-kebun milik warga. Terik matahari yang panas tak ia pedulikan. Matanya nanar menatap dari kejauhan Bude Nuri, sedang duduk termenung di atas balai-balai di depan rumahnya. Wanita itu pasti masih memikirkan Zen dan penyebab kematiannya. Reno berharap Pak Karim sudah berhasil membujuk dan menenangkan Bude. Assalamualaikum Bude. Reno mengulurkan tangan untuk menyalami. Namun Bude Nuri tak menggubrisnya. Wanita itu malah membuang muka. Bude masih marah ya sama aku. Tanpa disuruh, Reno duduk di sampingnya. Hanya hembusan angin yang menerpa. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Bude Nuri. Ia masih nampak enggan menanggapi laki-laki di sebelahnya. Seseorang yang dulu ia anggap anaknya sendiri. Sama seperti Sabila. Namun beberapa hari lalu pengakuan tak terduga itu membuatnya merasa amat terluka. Aku paham Bude pasti masih marah karena memang perbuatanku tidak bisa dimaafkan. Sudahlah Reno, lebih baik kamu pulang, jawab Bude Nuri datar. Bude mengusirku. Mata Reno berkaca-kaca. Baru kali ini Bude Nuri bersikap sangat dingin, padahal sebelumnya ia begitu hangat memperlakukannya. Bude Nuri tak menjawab. Ia bangkit berdiri dan hendak melangkah. Namun Reno meraih tangannya dan langsung menurunkan badan di depan Bude Nuri. Berlutut seraya memohon. Ampuni aku Bude. Aku tidak bisa tenang kalau Bude belum bisa memaafkanku. Aku bersedia melakukan apapun. Apapun Bude. Asal bisa menebus semua kesalahanku. Kamu menangis sampai keluar darah pun tidak akan bisa mengembalikan anakku. Bude Nuri menepis tangan Reno. Tetapi Reno kini memeluk kaki wanita itu. Bude, maafkan aku. Katakan aku harus melakukan apa? Fikirkanlah hukuman apa yang pantas didapatkan olehmu. Bukan Bude yang berhak menghukummu. Reno mendongak, berusaha mencerna ucapan Bude Nuri. Wanita itu kembali memalingkan wajah. Luka hatinya belum kering karena harus kehilangan putra semata wayangnya. Dan nyatanya Reno seolah menebur garam pada luka yang masih basah itu. Sangat sakit dan perih. Begitulah yang ia rasakan. Astagfirullah Reno. Bangunlah.
Pak D Karim yang baru saja pulang dari ladang kaget melihat Reno sedang bersimpuh di hadapan istrinya. Lekas ia menaruh peralatan bertaninya dan menarik tubuh Reno. "Tidak apa-apa Pak D. Apapun yang aku lakukan untuk Bude memang tidak akan bisa menggantikan kesalahanku," lirih Reno. "Bangun Reno, tidak baik seperti ini." Air mata Reno bercucuran. Tubuhnya terasa lunglai. Pak D Karim mengangkat bahunya pelan. Kemudian mereka duduk di atas bale. "Maafkan Pak D nak Reno. Pak D belum berhasil membujuk Bude," ujar Pak D. Tangannya menepuk pundak kanan Reno, sedangkan Bude Nuri masuk tanpa permisi. "Tidak apa-apa Pak D. Aku mengerti perasaan Bude. Memang tidak mudah untuk menerima semua ini. Kalau aku jadi Bude, mungkin aku juga akan sangat marah." Reno menyeka air matanya dengan jari. "Orang tuamu tahu kamu kesini?" "Nggak tahu Pak D. Tadi aku cuma bilang mau keluar." "Kamu tidak bekerja?" "Tidak. Sudah beberapa hari aku nggak masuk kerja. Pikiranku masih kacau." "Jangan terlalu difikirkan sikap Bude. Dengan berjalannya waktu semua akan membaik seperti semula." Pak D kembali menepuk bahu Reno yang dibalas anggukan kecil. "Ya sudah Pak D. Kalau begitu aku pulang dulu. Semoga hati Bude segera terbuka untuk memaafkanku." "Amin. Berdoalah." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah menyalami Pak D Karim, Reno kembali berjalan menyusuri jalan setapak di sekitar kebun singkong. Kakinya masih terasa lemah seperti tak menapak. Matanya lurus menatap ke depan, tetapi pikirannya entah berkeliaran kemana. "Astagfirullah." Reno mengucek matanya berkali-kali. Entah ada apa dengan penglihatannya. Jantungnya kini serasa berhenti berdetak dan tenggorokannya sulit untuk mengeluarkan suara. Beberapa orang yang melintas dan berpapasan dengannya berwajah sama. Bila laki-laki sangat mirip dengan Zen dan bila perempuan mirip Amara. Tiba-tiba kakinya berat untuk diangkat dan kembali berjalan. Wajah-wajah itu menyeringai ke arahnya. "Astagfirullah. Ini halusinasiku atau bukan?" Dadanya sesak. Ia memejamkan mata lalu mengambil nafas dalam-dalam. Perlahan ia kembali membuka mata, tapi pandangannya masih sama seperti tadi. Bahkan ia melihat seorang anak laki-laki. Suara-suara bisikan mengusik pendengarannya, seperti ada seseorang yang meniup telinganya. Kemudian secara membabi buta, berkelebatan bayangan Zen dan Amara dalam jumlah banyak mengelilinginya. Sosok-sosok itu terus melayang-layang, seolah mengikuti setiap gerak kaki Reno. Disertai sebuah bisikan, rintihan, teriakan bahkan tangisan. Kepala Reno dibuat pening mendapat gangguan yang sangat menyiksanya. "Pergi kalian! Pergi!" Reno berteriak seraya memutar-mutar badan dan mengibaskan tangannya mengusir sosok-sosok itu. Bukan menghilang. Suara-suara itu justru semakin jelas terdengar dengan jumlah bayangan semakin banyak. "Aku sudah meminta maaf pada orang tuamu Zen. Dan aku juga minta maaf sama kalian berdua. Tolong jangan ganggu aku lagi." Reno berusaha mengayunkan kakinya lebih kencang.
Ia berlari sekuat tenaga meski bayangan-bayangan dan suara-suara itu masih mengikutinya. Pandangan Reno mengabur, telinganya terasa sakit. Kedua tangannya menutup telinga rapat-rapat dengan mata terpejam. Ah! Ia menjerit sekerasnya, merasa sudah tidak tahan. Tubuhnya melorot ke bawah. Kakinya serasa tak bertulang dan badannya semakin lemas. Reno tertunduk pasrah. Ia meraung mencakar tanah. Tangisnya tak tertahan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Apa? Kedua tangannya yang sudah kotor itu kemudian meremas kepala seraya frustasi. Tiba-tiba kalimat yang diucapkan Bude Nuri datang terngiang, membuat dadanya semakin sakit. Otaknya seakan diperas demi untuk memahami perkataan wanita yang sudah menua itu. Hukuman yang setimpal untukku. Aku harus mempertanggungjawabkan semuanya. Iya, aku harus berani. Dan tekadku sudah bulat untuk melakukan ini. Ujarnya kemudian. Ia mendongak ke langit. Matanya terbuka lebar. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berdiri, mengatur nafas dan mengusap dadanya. Suara petir menggelegar saling bersahutan. Kilat menyambar disertai hujan deras. Siang yang terik tak menjamin sore yang hangat. Awan pekat tiba-tiba menyelimuti langit, menghantar hujan yang cukup deras. Mah, kok Kak Reno belum pulang ya? Sabila meremas ujung bajunya. Ia mondar-mandir mencemaskan kakaknya. Padahal tadi Reno mengatakan tidak akan lama. Namun sudah menjelang maghrib ia belum kembali ke rumah. Bahkan handphonenya pun tidak dibawa. Mama juga khawatir, Sa. Mana hujan lagi. Tadi dia gak bilang mau kemana. Jawab Winda yang juga khawatir. Enggak, Mah. Katanya cuma ada perlu. Aku takut Kak Reno kenapa-napa. Suara guntur menyambar. Sabila melompat kaget. Dari kilatan cahaya itu sekilas ia melihat sosok Amara tengah berdiri di depan jendela. Sabila menutup mata dengan kedua tangan. Tak berani juga mengatakan apa yang ia lihat barusan. Perasaannya semakin cemas memikirkan Reno. Suara pintu diketuk. Winda mendekati pintu lalu langsung membukanya. Ia yakin bahwa yang datang adalah Reno. Sedangkan Sabila ragu. Ia takut bahwa seseorang yang mengetuk pintu justru sosok Amara yang tadi berdiri di depan jendela. Ya ampun, Nak. Dari mana saja baru pulang? Winda menarik Reno agar masuk. Kemudian kembali menutup pintu. Maaf, Mah. Tadi ada perlu sebentar. Malah hujan. Jawab Reno seraya menggosokkan kedua telapak tangan. Syukurlah kakak sudah pulang. Katanya sebentar. Sabila ikut mendekat. Kemudian menutup semua jendela dengan gorden. Ya sudah. Bersih-bersih terus istirahat. Iya, Mah. Sekilas Reno melirik Sabila hingga mereka beradu pandang. Ada sesuatu yang Sabila rasakan saat melihat tatapan kakaknya. Namun entah apa, Reno menyunggingkan senyum tipis. Akan tetapi terasa getir di hati Sabila. Lalu laki-laki itu berjalan ke kamar mandi. Singkat cerita, setelah hujan semalam mengguyur bumi, pagi yang hangat menampakkan sinar matahari. Sisa bulir-bulir air dari langit itu bergelayut pada daun-daun pohon yang rindang. Sesekali terdengar kicauan burung menghantar aktivitas yang sempat tertunda karena malam menyapa. Kak,
Nih, aku buatkan teh manis hangat buat kakak. Sabila menaruh segelas teh hangat di atas meja makan. Wah, terima kasih cantik. Pasti rasanya semanis yang bikinnya. Puji Reno membuat Sabila tersipu. Sudah lama sekali Sabila merindukan sosok Reno yang manis dan lembut seperti ini. Terus mama gak dibikinin gitu? Protes Winda yang tiba-tiba datang sambil memangku tangan. Kemudian mengedipkan mata ke arah Sabila. Tenang mah, aku bikin 3 gelas kok. Khusus buat kita. Sabila terkekeh. Kemudian pergi ke dapur mengambil 2 gelas teh yang belum ia bawa. Cerahnya suasana pagi menambah kehangatan untuk kebersamaan mereka. Ketiganya saling bercerita dan bersenda gurau. Kadang kakak beradik itu akan saling mengejek. Dan seperti biasa Reno selalu mencubit pangkal hidung adiknya. Tawa ketiganya pecah. Menikmati segelas teh manis hangat dibumbui kebersamaan yang tercipta. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengucap salam dari luar. Suara laki-laki namun asing. Sontak Sabila dan mamanya saling pandang dengan raut heran. Kecuali Reno yang terlihat santai. Siapa ya mah? Sabila heran sambil celingukan ke arah ruang tamu. Gak tahu. Sebentar ya, mama lihat dulu. Winda bergegas menuju pintu depan. Namun jantungnya serasa berhenti sejenak. Darahnya berdesir saat ia membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Selamat pagi. Maaf bu, apa betul ini kediaman saudara Reno? Winda tak menjawab. Bibirnya terasa kaku. Tanpa diduga 2 orang polisi datang ke rumahnya dan menanyakan keberadaan anak sulungnya. Bu, tegur polisi tadi. Maaf, Papa ada keperluan apa ya? Tanya Winda gugup. Kami membawa surat penangkapan atas nama saudara Reno. Apa? Winda membekap mulut dengan mata melotot sempurna. Seketika tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Ia tak rela bila anaknya harus berurusan dengan polisi. Siapa mah? Sabila dan Reno menghampiri. Gadis itu sama terkejutnya saat melihat 2 orang polisi tengah menyodorkan selembar kertas di hadapan mamanya yang mematung. Maaf pak, ada apa ini? Tanya Sabila panik. Kami membawa surat penangkapan untuk saudara Reno karena kasus menghilangkan nyawa seseorang. Dek. Jantung Sabila serasa akan putus. Ia syok. Tubuhnya gemetar tak karuan. Apa Anda yang bernama Reno? Polisi itu mengarahkan pandangan pada Reno yang berdiri di samping Sabila. Betul pak, saya yang bapak cari. Jawab Reno santai. Ia memberi isyarat pada Sabila dan mamanya untuk mundur. Reno, ini ada apa nak? Winda meraih tangan Reno dan menggenggamnya erat. Apa Bude Nuri yang melaporkan kakak? Lanjut Sabila yang mulai terisak. Tidak, kakak sendiri yang menyerahkan diri ke polisi. Karena kakak menyadari kesalahan yang sudah kakak perbuat. Tubuh kedua wanita itu semakin lunglai. Tidak pernah terfikir bahwa Reno akan nekat melakukan hal ini. Ayo, ikut kami. Seorang polisi yang sedari tadi hanya berdiri di belakang polisi yang menanyakan Reno dan menyodorkan surat penangkapan itu maju ke depan, mendekati Reno dengan memegang borgol di tangannya. Namun dengan halus Reno menaikkan kedua tangannya ke depan, memberi kode agar polisi tersebut jangan dulu memborgolnya. Tunggu sebentar pak,
Saya mau bicara dulu sama mama dan adik saya, pintanya. Maaf Mah, Sah, aku harus melakukan ini supaya hatiku bisa lebih tenang, karena kesalahanku ini berakibat fatal. Sebenarnya kemarin aku menemui Bude Nuri untuk kembali meminta maaf, tapi rupanya Bude masih bersikap dingin. Setelah itu, aku pamit pulang tapi hatiku masih belum tenang. Akhirnya aku memutuskan untuk melaporkan diriku sendiri pada pihak berwajib, karena mungkin inilah hukuman yang pantas untukku. Sebelumnya aku juga sempat mendatangi Pak Ustadz Ramli untuk meminta saran dan pencerahan. Aku juga menceritakan niatku untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Papa juga sudah tahu soal ini. Semalam aku sempat telepon Papa dan Papa menyerahkan semua keputusan padaku. Kemudian Papa menyuruhku melakukan sholat taubat dan sudah aku laksanakan. Alhamdulillah, hari ini hatiku bisa lebih tenang dan siap menerima semuanya. Tadi pagi aku menghubungi polisi. Reno menjelaskan dengan tenang di sela-sela isak tangis mama dan adiknya. Ustadz Ramli adalah guru ngaji Reno dan Sabila waktu kecil, yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat yang disegani di desa tersebut karena sering mengisi tausiah dalam berbagai acara pengajian. Kedua wanita itu langsung berhambur memeluk Reno dengan tangis yang semakin pecah. Mungkin Papa sebentar lagi akan datang, ujar Reno lagi. Ren, Mama gak nyangka hidup kamu akan seperti ini, Nak. Maafkan Mama. Mungkin selama ini Mama kurang memperhatikan kamu. Mama sibuk dengan pekerjaan Mama sendiri, sehingga Mama tidak menyadari setiap masalah yang kamu hadapi, rintih Winda dengan suara serak. Mama jangan bicara seperti itu. Semua ini seutuhnya kesalahanku. Mama sudah menjadi ibu yang terbaik buat aku dan Sabila. Hanya saja aku yang sudah gagal menjadi seorang anak. Bulir air mata jatuh dari kelopak mata Reno. Ia bisa tenang menghadapi kedatangan dua orang polisi tersebut. Namun hatinya begitu teriris saat mendengar ucapan mamanya itu. Assalamualaikum. Benar saja, Arman datang tepat waktu. Laki-laki parubaya itu langsung berlari dan ikut berhambur memeluk putranya. Lakukanlah apa yang terbaik menurutmu, Ren. Papa bangga sama kamu. Kamu berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jangan takut. Kami akan selalu menengokmu juga mendoakanmu dari sini. Arman mendekap Reno seraya menepuk-nepuk punggungnya dengan air mata tertahan. Terima kasih banyak, Pak. Maafin aku ya. Ayo Mas Reno, ikut kami ke kantor. Polisi tadi kembali mendekat. Sontak kedua orang tua Reno juga Sabila melepaskan pelukan mereka dengan sangat berat. Tangan Reno diborgol kemudian diminta untuk ikut pergi ke kantor polisi. Aku pamit, Pak. Mah, Sasa. Assalamualaikum. Reno berbalik badan. Salah seorang polisi tersebut memegangi tangannya yang diborgol dari belakang, sedangkan yang seorangnya lagi berjalan di bagian depan. Mereka berjalan hendak keluar dari pagar rumah. Tunggu, Pak. Sabila berlari ke arah polisi. Gadis itu menangis sejadi-jadinya. Dicekalnya lengan seorang polisi yang sedang memegangi tangan Reno. Kemudian mengiba dengan air mata berderai. Saya mohon, Pak. Lepaskan kakak saya. Dia tidak sengaja melakukannya. Maaf, Mbak. Ini sudah tugas kami dan harus menjalankannya sesuai prosedur. Sudah sah.
Jangan seperti ini. Kakak akan baik-baik aja kok. Sabila beralih memeluk Reno erat. Seluruh wajahnya sudah basah oleh air mata. Dunianya serasa kembali runtuh saat itu juga. Kenapa kakak mau ninggalin aku? Aku sudah kehilangan Zain. Sekarang kakak juga akan pergi. Suara Sabila parau. Dadanya terasa amat sesak. Kakak gak ninggalin kamu. Cuma sebentar kok. Lagian kan kamu bisa sering-sering nengokin kakak. Jangan nangis ya. Adik kakak wanita kuat dan sabar. Jagain mama ya kalau papa lagi kerja. Reno berusaha menenangkan adiknya dengan suara lembut. Namun ternyata tangis Sabila malah semakin deras dan tidak mau melepaskan pelukannya. Oh iya, sebentar lagi kan kamu masuk kuliah. Belajar yang rajin ya. Wujudkan cita-cita kamu dan Zain. Sabila melepas pelukannya lalu menatap wajah Reno lekat. Senyum terlukis di bibir Reno, walau sebenarnya hatinya ingin menjerit. Maaf mbak, kami harus segera membawa saudara Reno. Reno menganggukkan kepala ke arah Sabila. Dengan langkah berat Sabila kembali mundur dan harus menyaksikan kakaknya dibawa oleh kedua polisi tersebut. Air mata yang semakin membanjiri pipinya ia biarkan begitu saja membasahi seluruh wajahnya. Keceriaan dan kebersamaan pagi tadi rupanya berakhir sangat memilukan. Tunggu, jangan tangkap dia. Bawa saja saya. Semua mata tertuju pada pemilik suara. Alangkah terkejutnya Reno dan Sabila mendapati Ferry yang tiba-tiba datang tanpa diduga. Jangan bawa dia. Saya yang bersalah. Ferry menyeret langkah mendekati kedua polisi yang tengah membawa Reno, hendak masuk ke dalam mobil. Mata Reno dan Ferry saling menatap lekat. Ada rasa iba yang terpancar saat Ferry memandangi tangan Reno yang sudah diborgol. Arman juga Winda ikut mendekat. Jangan dengarkan dia, Pak. Saya yang bersalah. Ayo, bawa saya. Reno memalingkan wajah. Ia meminta kedua polisi itu untuk segera membuka pintu mobil. Saya yang salah, Pak. Tangan Ferry menahan seorang polisi yang tengah membuka pintu mobil. Kak Ferry kok tiba-tiba ada di sini? Tanya Sabila seraya menyeka air mata. Winda dan Arman saling berpandangan menunggu reaksi Ferry. Kemarin aku melihat Reno jalan sendirian dari arah rumah orang tuanya Zain. Reno seperti orang linglung. Tentu saja aku khawatir karena sebelumnya aku habis dari rumah kalian dan mendengar Reno teriak-teriak di kamar kan. Akhirnya aku buntuti dia. Sampai aku melihat dia mendatangi seorang ustadz dan aku menguping pembicaraan mereka. Aku kaget saat mendengar Reno ingin melaporkan dirinya sendiri ke polisi. Saat itu pikiranku masih kacau. Bingung harus berbuat apa. Tapi setelah semalam aku berpikir, aku mengakui salah karena semua masalah ini berakar dariku. Jelas Ferry, kemudian ia meraup wajah. Bukan salah kamu. Itu salah diriku sendiri. Balas Reno dengan tenang. Ferry berdiri tepat di hadapan Reno. Sekali lagi matanya ia tatap dalam. Satu tangannya menepuk bahu kiri Reno. Tidak, Ren. Semua gara-gara aku. Kamu benar. Aku memang pengkhianat. Aku tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Aku egois. Sedangkan kamu sebenarnya orang yang sangat baik. Jadi akulah yang pantas mendapat hukuman. Jadi ini bagaimana? Siapa yang sebenarnya bersalah?
Tanya salah seorang polisi yang dibuat bingung karena memang tidak tahu masalah apa yang sudah terjadi. Ia hanya mendapat laporan dari Reno bahwa dirinya sendiri sudah menyebabkan kematian seseorang. "Saya," jawab Reno dan Ferry bersamaan. "Fer, di sini aku juga salah. Aku terlalu mengedepankan emosi. Aku sudah melukai Amara walaupun bukan aku yang membunuhnya. Tapi soal Zen, itu real sepenuhnya aku yang salah." Ferry hendak menimpali ucapan Reno. Namun Arman lebih dulu menepuk pundak teman anaknya itu. "Sudahlah nak Ferry. Biarkan Reno mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri. Kalau masalah kamu yang menyukai Amara, itu bukan suatu kesalahan. Bukankah setiap orang berhak mencintai dan dicintai? Hanya saja caramu yang sedikit salah. Bapak yakin kamu juga tidak bermaksud menyakiti perasaan Reno, kan?" Semua terdiam. Hanya sesekali saling melempar pandang. Untung saja pagi itu suasana di luar masih agak sepi. Mungkin karena sudah banyak yang berangkat bekerja, ke pasar atau sekolah. Rumah mereka juga cukup renggang dari rumah-rumah warga yang lain. "Ayo." Reno kembali dibawa ke dekat pintu mobil yang sudah terbuka. Lagi-lagi Ferry mencegah. "Tapi Ren, aku juga merasa bersalah. Kalau begitu kita dipenjara sama-sama. Ayo Pak, bawa saya sekalian." Ferry mengulurkan kedua tangannya ke hadapan polisi itu. Reno tersenyum kecil seraya menggelengkan kepala. "Mana bisa? Apa seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum?" Ferry diam tak menjawab. Ia bingung harus melakukan apa. Di samping itu tak tega melihat temannya bila harus terkurung dalam jeruji besi. Andaikan waktu bisa diputar, ia tidak akan jujur mengenai perasaannya terhadap Amara. Pastilah saat ini Amara dan Zen masih hidup. Reno juga tidak akan masuk penjara. Semua akan baik-baik saja seperti sedia kala. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.